Shalom saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini ada damai sejahtera di hidup kita. Amin. Ada sukacita. Dan kita pun hari ini harus melimpah dengan syukur. Apapun kondisi kita saudaraku, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku semuanya yang ada di benua Australia, yaitu keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Haleluya. Demikian juga pemahaman Alkitab yang ada di sana, baik pemahaman Alkitab yang ada di kota Melbourne sendiri, yang ada di kota Brisbane, yang ada di kota Sydney. Mari kita sapa. Shalom. Saya percaya damai surgawi ada di tengah-tengah saudara hari ini. Demikian juga yang ada di Indonesia. Saudara-saudaraku semuanya, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citraraya, Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa. Salam. Saya percaya juga anugerah Tuhan melimpah yang membawa kita boleh bersukacita dan melimpah dengan syukur. Demikian juga bagi saudara-saudaraku semuanya yang ikut di dalam pemahaman Alkitab yang ada di Pulau Jawa pada umumnya. Dimulai dari kota Semarang, kota Kartasura, kota Solo, kota Wonogiri, kota Klaten yang ada di Jawa Tengah. Demikian juga yang ada di DKI Jakarta, yang ada di Tangerang juga dan sekitarnya. Demikian juga pemahaman Alkitab bagi saudaraku yang ada di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bahkan bagi saudara-saudaraku semuanya yang ada dimanapun saudara yang saat ini baru bergabung, baik yang ada dari Jawa Timur dan sekitarnya. Mari kita sapa. Salam. Bahkan semua saudaraku dimanapun saudara boleh ikut ambil bagian dalam pemahaman Alkitab. Saya ucapkan kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Haleluya. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek, baik yang di Jakarta, di Bogor, di Depok, di Tangerang, Bekasi, bahkan sampai wilayah Kerawang dan sekitarnya. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, pulau paling selatan Indonesia, yaitu Kepulauan Rotendao. Demikian juga fellowship para hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah, di mana di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Mari kita sapa. Shalom. Haleluya. Bahkan semua saudaraku yang ikut di dalam ibadah kita hari ini, saya ucapkan salam. Dan mari hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang karena kami mengasihi-Mu. Karena kami perlu Engkau. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber segala-galanya. Oleh karena itu siapapun hari ini yang ikut ibadah, baik melalui siaran
langsung maupun siaran tunda. Kami percaya Tuhan, darah Yesus Kristus ada pada kami. Dan tempat di mana setiap kami berkumpul juga dicurahkan darah Yesus Kristus. Sehingga tempat itu kudus dan kami semua layak masuk di hadirat Tuhan. Bapa, karuniai kami dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan yang memperbaharui roh jiwa tubuh kami, memberi kesegaran dan kekuatan yang baru, yang membangkitkan roh anak-anak-Mu, sehingga tidak ada yang letih lesu, tidak ada yang bimbang. Tapi hari ini kami punya keyakinan, bersatu hati, sepakat bahwa kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami terima jawaban, kami terima terobosan, bahkan keajaiban, termasuk mujizat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Firman-Nya berkata bahwa pujilah Tuhan di jiwaku. Mari bersorak-sorai bagi Dia, sehingga hari ini kita memuji Dia. Mari saudara, sama-sama ikuti saya. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi yo. Na 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 na. Kasih senyum Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukur kepada-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, baik yang ada di gunung maupun yang ada di lembah, semua memuji Tuhan. Haleluya, mensyukuri. Mari hari ini kita bersyukur. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bawa syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
saudaraku. Sebab itu hari ini ketika kita memuji, kita percaya Tuhan hadir bagi kita. Ketika kita menyenangkan Tuhan, maka kita akan melihat keajaibannya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menyembah Dia. Mari nyatakan sekali lagi, tanganku Tuhan, ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saudaraku katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari sekali lagi kita katakan na 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 na. Na 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 na. Mari sekali lagi nyatakan na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya saudaraku. Mari saja kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita, bersorak-sorai, karena Tuhan kita sungguh amat baik. Mari rasakan, sebab kasih setianya tak berkesudahan. Dia yang selalu ada bersama kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari sekali lagi nyatakan dengan syukur, dengan sukacita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, rasakan kebaikannya saudara. Kebaikan-Mu akan sembuh. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik,
sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, sungguh amat baik Engkau tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, haleluya, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, haleluya, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya saudaraku, kalau kita sudah memuji, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan saatnya saya ajak kita kembali menyembah Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, fokus di dalam hadirat-Nya untuk kita mencari wajah-Nya. Apapun yang kita hadapi hari ini, mari datang ke Tuhan, mari hampiri Tuhan, sebab di dalam Dia ada segalanya. Mari kita menyembah Dia, menyembah Dia. Haleluya. Biar apa kata syakarala watasana nama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami bawa keletihan kami, kelesuan kami. Kami bawa ketakutan kami, kebimbangan kami, bahkan hidup kami, segalanya Tuhan. Hari ini kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari saudaraku belajar nyembah Dia. Mari bermazmur kepada Dia. Jikalau bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Mari bangun kekuatan dengan Tuhan. Sebab hanya dari Tuhan kita mendapatkan ketenangan, kelegaan. Kita mendapatkan pertolongan yang sempurna. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau. Pertolongan-Mu sempurna. Haleluya. Engkau kudus, kudus, kudus. Kami bawa hidup ini di hadapan-Mu. Sekarang Kau jamah kami, baharui kami, pulihkan setiap kami. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Yesus, kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau. Haleluya. Mari saudara datang kepada Tuhan. Renungkan kehidupan saudara hari ini, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Apa yang belum tercapai, mari bawa di hadapan Tuhan. Yang menjadi beban berat, pergumulanmu, kerinduan, bawa di hadapan Tuhan sekarang. Karena kita percaya Tuhan menjawab, Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dia
kepadanya. Haleluya, haleluya. Biar Kau membawa kami dengan api pujian penyembahan-Mu, biar Kau memenuhi kami dengan Roh-Mu, kami boleh menyatu dengan Engkau ya Bapa, di dalam kediaman-Mu yang kudus, yang sungguh indah Tuhan. Hari ini sekali lagi Tuhan, kami rindukan akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik. Mari nyatakan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Percayalah saudara, kita sanggup melewati semua. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar, Dia yang berkata, Engkau yang meretil lesu berbeban berat, mari datang kepadaku karena Tuhan akan membawa kita terbang bagai Raja Wali, bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang mari Bapa, Engkau hadir memeluk kami, membawa kami, membebat kami, karena kami merindukan kuasa-Mu. Kami perlu kehadiran-Mu hari ini. Tuhan, ini kami sekali lagi nyatakan, Kau Bapa
terbaik. Yesus, Kau anugerah dalam hidupku. Mari nyatakan, oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu, mari anugerah-Mu dicurahkan bagi kami. Anugerah-Mu melimpah-limpah bagi kami hari ini, Tuhan. Kami alami, kami rasakan hari ini. Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. mari saudara katakan sekali lagi. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Engkau yang terindah. Kau sungguh Engkau sangat berarti, Tuhan. di setiap Engkau mampu mengangkat kami. Karena janji-Mu Kau tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Sekalipun 1000 rempah, bahkan 10.000 rempah, janji Kau termanis Engkau di dalam melebihkan. hidup. Mari sekali lagi katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. amin, amin. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Tuhan, kami perlu Engkau. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi nyatakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. kita punya Tuhan yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari bangkit bersama Tuhan, saudara. Yang selalu Tuhan sanggup memulihkan kita. terpesona. Tuhan yang akan mengubahkan semua jadi indah. Bagimu ya Tuhan, kita terpesona hanya karena Dia Kau yang layak. yang berjanji kepada kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya
Yesus Kristus. Aku berdiri atas firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 19. Aku, Daniel Rukristo, telah dipilih oleh Tuhan untuk memerintahkan, mengajari anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, dan seluruh orang-orang yang tinggal di rumahku untuk samar, yaitu supaya mereka semua tetap hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan Yehova, dan untuk suah, yaitu agar semuanya melakukan kebenaran dan keadilan. Samar dan suah tersebut adalah dasar supaya Tuhan Yehova memenuhi kepadaku apa yang sudah dijanjikannya kepadaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sekali lagi kita memuji Dia sebelum kita dengar firman-Nya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, mari dalam sikap menyembah, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku
hati yang paling dalam. Oh, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh menghampiri tahta-Mu. Kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami katakan kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami ada dimanapun kami berada, kami akan mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga membuka roh kami untuk diisi firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali setelah seminggu lewat. Dan saya akan ajak Anda untuk mempelajari satu hal ini. Saya memberi judul, apakah kasih karunia Tuhan itu? Ya. Oke, kita sekarang akan melihat bagian-bagian di dalam Alkitab. Dan kita mulai dari Perjanjian Lama terlebih dahulu. Yang saya ambil ini adalah contoh-contoh dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk membaca 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima. Mulai dari ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-6, lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu
ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 8. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ayat 15, lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, inilah satu cerita yang tidak terlampau panjang, tetapi cukup memberikan satu penjelasan. Inilah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada seorang yang bernama Salomo. Yang menarik adalah Tuhan berkata kepada dia tadi, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dari sini kita mendapatkan satu pengertian bahwa Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh seorang yang bernama Salomo yang masih muda dan mau menggantikan posisi bapaknya sebagai raja. Banyak hal yang dibutuhkan oleh Salomo dan Tuhan memberikan itu. Disediakan. Nah, Salomo diberi kebebasan untuk minta apa saja yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yang menarik adalah Salomo minta hikmat dan pengertian itu. Itulah yang baru saja kita baca, dan saya akan ajak Anda untuk melihat beberapa bagian di dalam Alkitab mengenai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Ayub pasalnya yang ke-39. Ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini,
Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan, siapakah yang menyediakannya? Kita membaca juga Mazmur 23. Ini adalah Mazmur yang sangat terkenal, dan kita pengen lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Ini kesaksian Daud bahwa Tuhan menyediakan hidangan yang dibutuhkan walaupun di depan musuh-musuhnya. Kemudian Mazmur 132, Mazmur 132 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Haleluya, Tuhan sediakan pelita bagi orang yang diurapi. Oh, puji Tuhan. Kita melihat lagi Yesaya 26. Yesaya pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Inilah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan mereka mendapatkan fasilitas yang dari Tuhan. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita akan melihat dari ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk Anda. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah, Yehova. 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud menghadap Tuhan dan menyembah kepadanya. Oh, luar biasa. Firman Tuhan berkata, besok kamu harus siap maju bertempur, tapi engkau gak usah berperang. Ya, kalau kita gak ngerti arti kasih karunia, kita akan pusing. Kok disuruh maju perang, tapi gak usah berperang, tapi Tuhan yang maju.
Ya kan? Nah, orang yang berpikir kritis, kalau saya disuruh perang dan tidak usah perang, ya ngapain saya maju? Inilah perbedaannya. Tatkala orang mendapatkan kasih karunia, dia tetap percaya. Tatkala diperintahkan suruh maju perang, dia maju perang. Tatkala dikatakan kamu tidak berperang, kamu diam saja, ya kita diam saja. Disinilah perbedaannya. Nah, dari yang kita baca tadi, kita mendapatkan satu gambaran yang cukup jelas. Saya akan ajak Anda untuk melihat kesimpulan dalam perjanjian lama yang kita baca tadi. Yang pertama, Tuhan menyediakan apa saja yang diperlukan anak-anaknya. Tadi Salomo kita sudah mendengar bahwa yang dibutuhkan Salomo untuk menjadi seorang raja yang masih muda, masih belia, dia butuh pengertian, dia butuh hikmat. Dan Tuhan berkata, yang dimintanya ini juga sudah disediakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tadi berkata, karena engkau gak minta kekayaan, gak minta umur panjang, gak minta nyawa musuh-musuhmu, tapi karena engkau minta pengertian dan hikmat, maka semuanya aku berikan kepadamu. Wow. Yang kedua, kasih karunia. Melalui kasih karunia, fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan sediakan itu, diberikan kepada Anda dan kepada saya. Sekarang, apakah yang Tuhan minta dari kita? Yang Tuhan minta dari kita hanya percaya. Kita baru saja selesai membaca peristiwa di mana bangsa yang dipimpin oleh Yosafat, dia menghadapi kelompok besar. Kerajaan Yehuda ini cuma 2 suku, dipimpin oleh Yosafat. Kemudian ada 3 kelompok besar, Amon, Moab, dan pegunungan Seir. Itu orang-orangnya besar, orang-orang yang terlatih di dalam peperangan. Mereka bersatu untuk menggencet yang namanya Yehuda. Dan apa yang terjadi? Yosafat mengambil keputusan untuk mengajak semua rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan memberi jawaban melalui hambanya yang tadi sudah kita baca, ayat yang ke-14. Dan dikatakan, jangan takut, besok maju perang. Hadapi mereka, tapi Tuhan yang berperang. Besok engkau maju dan engkau diam saja. Mereka nurut, mereka percaya. Dan itulah yang terjadi. Oke, sekarang saya akan ajak untuk melihat dalam perjanjian baru. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, Tuhan berbicara mengenai jangan khawatir. Namun kita akan membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat yang ke-32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa artinya? Artinya semua orang dari bangsa manapun, mereka semua mencari apa yang akan dia makan, apa yang akan dia minum, apa yang akan dia pakai. Kemudian, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapa kita yang di surga tahu bahwa kita semua memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita butuh semuanya itu. Apa yang tidak kita makan, apa yang tidak kita pakai, apa yang akan dipakai untuk menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Tuhan tahu semua keperluan. Tahu. Tapi sekali lagi,
Tuhan mempunyai cara untuk memenuhi itu kepada orang-orang yang dikasihinya. Kita akan melihat sekarang, tadi ayat 32, sekarang ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kamu perlukan tadi akan ditambahkan kepadamu. Kali lagi kita ketemu ayat ini, ya. Tuhan cuma berkata, cari dahulu. Oke. Bapakmu yang di surga tahu kamu membutuhkan ini dan itu dan itu. Yes. Tapi Tuhan memberi jalan keluar. Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah kita sudah mengetahui yang dimaksud kerajaan Allah. Oke, ada baiknya kita buka sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Cari dahulu kerajaan Allah, disuruh cari kuasa. Sementara kita tatkala membaca Lukas 9 ayat 1, ya, ada baiknya kita baca sekali lagi, ya, supaya semuanya paham. Lukas 9 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada ke-12 murid itu untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Pertanyaannya, mengapa 12? Ya karena pada waktu itu Yesus punya murid 12. Kita loncat pasalnya yang ke-10 mulai ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di dalam pasal 9 murid-muridnya masih 12. Tetapi di dalam pasal yang ke-10 muridnya sudah mulai berkembang menjadi 70. Tetapi semuanya diberi kuasa oleh Tuhan. Ini yang menarik. Dan tadi dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Tetapi di satu pihak Tuhan telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Selama kita terus belajar firman, Anda dan saya ini punya posisi sama, murid. Dan tatkala kita murid, kita pun boleh menerima kuasa yang telah Tuhan berikan. Kita katakan, Tuhan, aku adalah salah satu murid-Mu. Engkau berkata bahwa Engkau memberikan kepadaku kuasa dan otoritas. Kalau sudah diberi, kita ngomong, terima kasih Tuhan, aku terima kuasa itu. Kuasa itu ada di dalam rohku sekarang, masuk ke dalam rohku. Setiap firman yang kita akui akan masuk di dalam roh kita. Dan kita minta supaya Roh Kudus memeteraikan kuasa ini ada di dalam roh kita. Jadi kuasa itu tinggal tetap pada kita. Dan bagaimana dengan kuasa di dalam Lukas 10? Kita juga katakan hal yang sama. Tuhan, aku berdiri atas Lukas 10 ayat 17. Aku salah satu dari murid-Mu, dan Engkau berkata memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi roh-roh jahat. Anda dikasih kuasa. Kita bilang, terima kasih Tuhan, aku terima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa itu sekarang ada di dalam roh kita. Ya. Nah, kemudian Matius pasal yang ke-10, Tuhan berbicara hal yang mirip
Firman berkata demikian, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita katakan, Tuhan, aku terima kuasa-Mu. Aku adalah salah satu murid-Mu. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan sudah aku terima. Nah, tatkala Anda mengakui sudah menerima, maka kuasa yang Anda katakan tadi Anda terima tetap tinggal di dalam rohmu. Kembali lagi, cari dahulu kerajaan Allah. Tapi di satu pihak Tuhan sudah ngasih kuasa. Apa ini artinya? Oh, ternyata artinya walaupun Anda sudah menerima kuasa, kuasa itu ada di dalam rohmu. Namun, tatkala kita punya pergaulan, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak menghargai kuasa itu. Tatkala kita bergaul dengan orang-orang yang menyangsikan soal kuasa itu, saya mau memberitahu kepada Anda, maka terjadilah degradasi iman soal kuasa itu. Itulah sebabnya maka ada perintah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda disuruh terus mencari. Apa artinya? Supaya kita terus tetap menjaga kuasa yang ada di dalam diri kita ini. Terus kita jaga untuk tidak lepas. Kenapa? Karena Tuhan mau Anda dan saya menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kita harus terus berhimpun, bersekutu dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misinya yang sama. Ya. Nah, ada firman berkata, tatkala kita bergaul, pergaulan yang tidak mendukung ini, maka akan merusak kebiasaan kita. Ya, kita pernah belajar itu, jadi saya nggak perlu membaca itu lagi. Dari sini kita tahu persis bahwa Tuhan mau Anda dan saya terus konsisten pelihara kuasa itu, Kumpullah dengan orang-orang yang mempunyai visi yang sama ini, terus mempertahankan kuasa itu. Yang kedua dikatakan, carilah kebenaran. Kita sudah mengerti kebenaran. Di dalam Yesaya 45 ayat 23, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa kebenaran yang keluar dari mulutnya adalah suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa direvisi. Firman yang telah keluar dari mulut Tuhan, kebenaran. Janji-janji Tuhan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Jangan pernah ragu dengan firman yang telah Anda baca dan Anda dengar. Hari ini kita melihat Matius 6 ayat 33. Anda disuruh mencari kuasa, sudah, dan pelihara itu. Jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak menghargai kuasa itu. Nah, kemudian cari kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan sendiri yang Tuhan katakan. Dan firman itu harus jadi. Tidak bisa tidak terjadi. Harus jadi, tidak bisa dibatalkan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus memegang firman. Kuasa itu tadi kita pegang. Sekarang kebenaran ini pun harus kita pegang. Dan firman Tuhan berkata, tatkala kuasa dan kebenaran ada di dalam hidupmu, dan Tuhan berjanji, ayat selanjutnya tadi, Matius pasal 6 ayat 33, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan otomatis? Saya perlu menjabarkan lagi kepada Anda semua. Jadi tatkala Anda sudah memegang kuasa, sudah memegang kebenaran, Anda deklarasikan, Tuhan, aku berdiri atas Matius 6 ayat 33. Kuasamu sudah ada di dalam aku. Kebenaran, yaitu firman yang kau katakan itu sekarang juga ada di dalam aku. Aku sudah memeliharanya. Setiap kali aku terus memperkatakan ada kuasamu di dalam rohku dan ada kebenaran firmanmu di dalam rohku. Dan kau berjanji,
semuanya itu yang aku butuhkan untuk makan, untuk minum, dan untuk aku pakai, Engkau akan tambahkan. Tuhan, demi nama Yesus, aku terima. Ya. Jangan mencoba menjadi penolong Tuhan. Ya. Kita sudah belajar kemarin mengenai Sarai. Sebelum namanya dirubah menjadi Sarah. Sarai menolong Tuhan. Karena Abraham sudah berumur 85, belum punya anak. Sementara Sarah umurnya beda 10 tahun, berarti 75 tahun. Sarah belum punya anak. Mungkin dia berpikir, ini saya harus merelakan, memberikan Hagar kepada suamiku. Apa yang terjadi? Nah, ternyata bukan rancangan Tuhan. Ya. Oke, kembali lagi. Jangan pernah menolong Tuhan. Yang harus kita kerjakan adalah mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Kau suruh aku mencari kuasa-Mu, sudah aku ketemukan. Kuasa-Mu sekarang ada di dalam aku dan aku memelihara komunitasku, orang-orang yang memelihara ini. Dan aku juga sudah menerima kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yaitu satu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa direvisi dan harus terjadi. Sekarang itu pun ada di dalam aku. Selanjutnya Engkau berjanji, apa-apa yang aku butuhkan akan Engkau tambahkan. Oh, haleluya. Inilah yang disebut kasih karunia. Kamu percaya, kamu deklarasikan. Ya. Nah, terus gimana? Ya, Anda harus paham ya cara firman ini menjadi kenyataan. Ya. Saya tiap kali selalu singgung ini. Cara firman Tuhan yang sudah dijanjikan itu menjadi realita di dalam hidup Anda dan hidup saya. Ada satu hukum yang harus kita pegang. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Ya, perhatikan ini, saya akan ulang sekali lagi supaya makin teguh iman Anda. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Ayat 20 berkata begini, Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, firman Tuhan. Dengan mendengar suara firman Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan itu semuanya adalah pelaku-pelaku atau pelaksana firman. Ayat 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, tentara Tuhan. Hai pejabat-pejabatnya, pejabat-pejabat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka semuanya adalah malaikat. Dan mereka selalu melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Tatkala malaikat itu mendengar ada suara seseorang yang dengan teguh, tidak gampang goyah memperkatakan janji Tuhan. Dia terus memperkatakan janji Tuhan. Malaikat itu mendengar ada suara yang memperkatakan janji Tuhan. Ya. Maka malaikat itu bergegas untuk melaksanakan firman yang diucapkan, yang dia dengar itu. Inilah hukumnya. Tuhan punya hukum. Ya. Kalau saya umpamakan supaya Anda lebih nangkep ya. Kalau Anda pergi ke mall zaman hari ini tidak ada penjaga pintu lagi. Berbeda tahun 70-an. Mall selalu ada yang jaga. Ya, sekarang enggak, dibikin satu sistem dan sistem ini pakai sensor. Kalau ada orang yang menutup sensor itu, maka terbukalah itu pintu. Nah, sistem ini juga dibuat oleh Tuhan. Malaikat-malaikat pelaksana firman itu, tatkala malaikat ini mendengar ada suara firman, suara yang memperkatakan janji Tuhan, maka Anda yang harus memperkatakan jangan bolak-balik. Teguhlah. Tatkala kamu sudah mengambil satu ayat ini, teguhlah, perkatakan secara konsisten. Dan malaikat ini dengar, dia harus melaksanakan firman itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ada satu hukum
yang harus kita pahami. Itu perjanjian lama, sekarang saya tunjukkan dalam perjanjian baru. Roma, kitab Roma, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28. Apa yang dikatakan firman ini? Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan, akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Apa yang dikatakan Tuhan? Tatkala Anda mengerti, Anda deklarasikan apa yang sudah Anda dapatkan. Ya. Anda baru saja tadi mempelajari Matius 6 ayat 33 sekali lagi. Anda sudah ngerti. Anda disuruh mencari kuasa. Katakan bahwa kuasa itu sudah ada di dalam dirimu. Katakan bahwa kamu memiliki satu komunitas yang terus menjaga sikon ini, yaitu menjamin supaya kuasa ini tetap ada di dalam diri kita dan tidak lepas. Juga menjamin bahwa kebenaran firman itu ada di dalam diri kita. Kita katakan dan kita katakan, Tuhan, tatkala aku sudah menemukan kuasa dan kebenaran, Engkau berjanji bahwa segala sesuatu yang aku butuhkan akan Kau tambahkan. Itu yang janji Tuhan. Maka kita katakan, apa yang menjadi iman ini kita katakan. Dan ingat, tatkala Tuhan sudah berjanji, sudah berfirman, Tuhan ini akan melaksanakannya. Sekali lagi, para malaikat di sekeliling Tuhan itu ada, dan tatkala Tuhan akan merencanakan mewujudkannya, malaikat itu berebut untuk melaksanakannya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu understanding baru lagi. Setiap janji-janji Tuhan jangan disimpan. Semua janji Tuhan kita perkatakan. Nah, masih ada beberapa ayat, tapi ada baiknya saya ambil yang 2 saja. Sekarang kita akan mengaplikasikan firman yang sudah kita perkatakan tadi di dalam Matius 6:33. Kuasa sudah ada di dalam diri Anda, kebenaran sudah ada di dalam diri Anda. Oke? Sekarang kita mau mengaplikasikan. Anda sudah memiliki kuasa. Anda bisa memanggil ya, apa yang sudah Tuhan siapkan atau sediakan. Tatkala ada kesulitan yang menghadang dalam hidupmu, Anda bisa menggunakan kuasa yang telah Tuhan berikan. Bukankah tadi kita sudah tahu di dalam Lukas, kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Yang ketiga, Lukas 10. Anda dikasih kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tatkala mereka mulai memanifestasikan, menyerang dan mengganggu hidupmu, Anda boleh menginjaknya. Anda boleh katakan, hei ular, aku diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak engkau dan kalajengking. Engkau tidak boleh mengganggu proyeknya Tuhan ini. Itulah kuasa-kuasa yang harus kita pakai. Mungkin Anda berpikir, Pak, kalau saya ngomong begitu menolong Tuhan enggak? Enggak, itu iman kok. Menolong Tuhan itu berbeda, mewujudkannya. Seperti Sarai, dia berpikir, suamiku 85, aku 75, aku sudah divonis mandul. Terus gimana? Ya kalau mandul, kalau begitu saya berikan ini Hagar yang masih muda supaya dia bisa punya anak, nanti anaknya diserahkan kepada saya. Ternyata setelah Sarai melakukan itu, Hagar tidak menyerahkannya. Bahkan dia mengejek, menghina nyonyahnya. Itu yang terjadi. Nah, kita tidak lakukan itu. Tapi kuasa yang telah Tuhan berikan kepada Anda, Anda bisa panggil. Oke, misalkan Anda mempunyai produk yang belum laku, Anda bisa katakan, pasar-pasar untuk produkku ini. Aku katakan, kota itu terbuka. Pasar kota itu terbuka. Saya berharap Anda mendapatkan inspirasi
dari apa yang saya katakan ini. Anda boleh memperkatakannya itu. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama boleh dibaca juga. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dengan Elohim, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua, oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi tidak sulit lagi bagi Anda dan bagi saya untuk mendapatkan kasih karunia itu. Oh, puji Tuhan kalau Anda sudah mengerti rahasia ini. Tuhan tidak memberikan jalan yang sulit, tapi Tuhan memberikan jalan yang paling gampang. Percaya. Kita simpulkan sekarang perjanjian baru. Jadi kasih karunia adalah cara Tuhan menolong Anda dan menolong saya. Kasih karunia diberikan kepada Anda dan saya dengan target supaya Anda tertolong. Tuhan mau Anda menang. Tuhan mau Anda bebas dari kesulitan. Nah, kasih karunia inilah diberikan kepada Anda dan saya karena iman. Karena iman. Oke, saya berharap Anda mulai paham, mulai mengerti. Mari kita gunakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Tapi ingat, Tuhan mempunyai cara ya. Jangan menjadi penolong-penolong Tuhan. Kitalah yang harus ditolong. Jangan menjadi pembela Tuhan. Kitalah yang minta dibela, bukan Tuhan yang minta dibela. Inilah iman kita. Anda harus ngerti ini. Kita hanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Oke, saya berharap Anda mulai paham dan mulai mengerti. Dan mari kita praktekkan. Jangan biarkan mulut kita tidak mengakui janji-janji Tuhan. Mari kita katakan, saudaraku, saya akan berdoa supaya firman yang Anda dengar masuk ke dalam rohmu. Dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami bawa apa yang sudah kami dengar, firman-Mu tadi Tuhan. Supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman saat ini, mereka mengerti kasih karunia itu telah Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya. Itu sebabnya Tuhan, aku mohon kepadamu, biarlah firman saat ini masuk ke dalam roh setiap anak-anak Allah yang mendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah firman-Mu yang masuk ke dalam roh setiap anak-anak-Mu dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Tuhan berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Aku percaya Engkau ada bersama kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur itu dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, ikuti saya. Kita akan deklarasikan apa yang kita imani. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di sekujur tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menghadang hidupku, nasib buruk yang terus mengikuti aku, sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuh Tuhan sendiri. Aku percaya.
Sekarang Tuhan, aku terima korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur ini. Mari kita makan saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Angkat sawan, mari kita perkatakan, ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada alam maut. Di dalam hidup kekal tidak ada kecelakaan. Di dalam hidup kekal tidak ada kegagalan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada kebangkrutan. Tidak dikuasai penyakit dan masalah. Andai kata penyakit datang dan masalah datang, di dalam hidup kekal ada jalan keluar yang telah Tuhan berikan. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami katakan, posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Seperti yang Kau janjikan itu. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami juga berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17, firman Tuhan berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Darah yang menebus, darah yang menyucikan, darah yang memperdamaikan, dan darah yang membenarkan. Maka firman-Mu berjanji, tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, bahkan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami, dan yang akan menyengsarakan kami. Tuhan, kami percaya itu sebabnya. Kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Kami juga berdiri atas Galatia 5 ayat yang ke-9. Firman-Mu berkata, kami sudah dibenarkan dengan firman Tuhan, dengan darah Yesus. Kami sudah dibenarkan Tuhan, dan kami percaya firman-Mu berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami berdiri atas Galatia 5 ayat 9. Kami sudah dibenarkan dengan darah-Mu, maka kami akan diselamatkan dari murka Tuhan, bahkan dari COVID-19. Tuhan, ini adalah iman kami sehubungan dengan firman yang Kau sampaikan. Dan kami percaya Tuhanku, mulai sekarang ke depan, kami percaya Engkau akan menyertai kami dan Engkau akan membebaskan kami dari semua kesulitan apapun. Tuhan, selanjutnya kami akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya. Tuhan, kami terus berdoa mendukung supaya keberadaan gereja-Mu ini mencerminkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kami mengasihi dan kami katakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, agape Tuhan turun atas gereja-gereja Tuhan. Dan gereja-gereja Tuhan bisa bersatu, saling mengasihi, bergandeng tangan.
Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah Tuhan tebus dan mereka menjadi anggota gereja, dan kami turut mendukung doa supaya mereka mengerti bagaimana menerima fasilitas dari surga, hidup kekal itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung pemerintahan kami yang dipimpin oleh Presiden kami Pak Jokowi, beserta Pak Wapres, Bapak Ibu Menko, juga menteri-menteri, juga pejabat tinggi setingkat menteri, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima ABRI. Kami dukung doa Tuhan supaya mereka semuanya satu, diikat dengan agape-nya Tuhan, bersama-sama memikirkan jalan keluar bagi bangsa kami, supaya bangsa kami ini dapat dibebaskan segera Tuhan dari COVID-19, perekonomian supaya boleh berjalan lancar kembali. Kami tahu di seluruh muka bumi semua mengalami hal yang sama. Namun kami tahu jalan keluar datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian kami. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Berdirilah, angkat kedua tanganmu, aku mau berdoa untuk Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, Tuhan, mereka anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan, aku lepaskan darah Yesus, dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagi mereka bahwa tidak akan ada tulah apapun namanya. Dan aku mintakan damai sejahtera yang dari Tuhan, agape yang dari Tuhan turun atas mereka, sehingga mulai hari ini ke depan mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan Engkau, dan darahnya memproteksi hidup mereka. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati.